Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penilaian kerentanan sistem Bank BTN. Kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Zivan Fregista, Mana, dan Ririn. Next. PT Bank Tabungan Negara BTN adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan. Bank ini pertama kali didirikan pada tahun 1978. Saat itu bank ini masih bernama Pospar Bank yang terletak di Batavia. Selanjutnya Jepang membukukan kegiatan bank tersebut dan mengganti nama menjadi Chokin Kyoku. Pemerintah Indonesia mengambil alih dan mengubah nama kembali menjadi Bank Tabungan Pos sesuai dengan Undang-Undang Darurat 9 tahun 1950. Berselang beberapa tahun, tepatnya pada tahun 1963, bank ini kembali mengganti nama menjadi Bank Tabungan Negara atau yang bisa dikenal dengan BTN. Bank BTN berkomitmen menjadi bank yang melayani dan mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui 3 produk, yaitu perbankan perseorangan, bisnis, dan syariah, serta memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengelolaan manajemen berkelanjutan yang peduli terhadap lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik. Next. Rencana keamanan sesuai 7 kategori indeks kami, yaitu kategori SE itu kebijakan dan prosedur dokumen terkait keamanan informasi dengan jelas mencantumkan peran dan tanggung jawab masing-masing staf, menyediakan mekanisme yang mengelola dokumen, kebijakan, dan prosedur dengan mencantumkan daftar induk, penyimpanan, penarikan, serta peredarannya. Kebijakan keamanan informasi ditetapkan dan dipublikasikan kepada seluruh staf atau pejabat agar mudah diakses oleh pihak yang membutuhkan. Melakukan program audit internal yang dilakukan oleh pihak independen dengan mencakup seluruh aset informasi, prosedur keamanan, informasi sesuai dengan standar yang berlaku. Next. Pada sektor penetapan, kategori sistem elektronik mencapai angka 38, yang dimana di dalam sistem elektronik sendiri memang sudah mayoritas menggunakan sistem elektronik di mana semua sistem bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh staf yang memiliki hak akses untuk mengakses data tersebut, dan jika data itu bocor maka dampak yang ditimbulkan adalah kerugian finansial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ririn. Selanjutnya tata kelola. Next. Yang pertama, pimpinan dan para staf bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh program keamanan yang telah ditetapkan oleh Bank BTN. Kedua, menetapkan ketua serta anggota untuk bagian-bagian keamanan informasi seperti komite audit, komite remunerasi dan nominasi, pemantauan risiko, dan pengendalian fraud. Selanjutnya, para staf atau pejabat memiliki standar kompetensi dan keahlian pada masing-masing bidang sesuai standar yang berlaku di perusahaan. Selanjutnya, menerapkan program sosialisasi serta meningkatkan pemahaman untuk keamanan informasi, baik itu untuk para staf maupun klien. Next, risiko keamanan. Bank BTN memiliki kebijakan manajemen risiko yang secara umum meliputi 4 pilar, yaitu yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi menerapkan manajemen risiko dengan menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan. Yang kedua, kecukupan, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kebijakan dan prosedur manajemen. Yang kedua, penetapan limit. Yang ketiga, proses manajemen risiko dan sistem manajemen risiko. Proses manajemen risiko terdiri dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengembalian risiko. Dalam rangka mendukung proses manajemen risiko, bank mengembangkan sistem informasi manajemen risiko sesuai dengan kebutuhan bank. Dan yang terakhir, sistem pengendalian internal manajemen risiko. Sistem pengendalian internal dilaksanakan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfani. Kerangka kerja.
yaitu setiap staf atau pejabat bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan program dan segala kegiatan keamanan informasi. Kedua, para staf atau pejabat harus mematuhi setiap program serta mematuhi aturan yang berlaku dan ditetapkan. Ketiga, melakukan evaluasi tingkat konsisten untuk sistem audit internal dan hasil dievaluasi untuk mengidentifikasi langkah pencegahannya. Selanjutnya, denah kerangka kerja, yaitu shareholders meeting sebagai puncak dan membawahi dua skema yang berbeda, yaitu pertama presiden direktori. Kemudian presiden direktori membawahi commercial banking, consumer banking, distribution network, kemudian chief credit office, kemudian IT dan operasional, kemudian financial dan treasury, kemudian strategi, compliance, dan risk. Dan membawahi yang lainnya juga seperti pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, pengelolaan aset. Berikut adalah daftar pengelolaan aset yang kami buat, yaitu pertama, jenis aset fisik, kedua, label rahasia, kemudian selanjutnya komputer server, mereknya Asus, kode asetnya Comser 01, kemudian lokasi RS001, pemiliknya staf IT, dan masuk klasifikasi kriteria 1. Yang kedua, komputer admin, jenis asetnya fisik, labelnya internal, merek dan modelnya ASRock, kode asetnya Command M01, lokasinya RA201, pemilik staf admin, klasifikasinya masuk ke kriteria 2. Dan bisa dilihat lagi dalam tabel. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya atau rekan saya, yaitu Permana. Terima kasih, Alfani. Kemudian lanjut ke kategori teknologi. Next. Kategori teknologi ini ada daftar teknologi ya. Ada nama aset, kemudian teknologi keamanan, dan juga ada teknologi aksesibilitas. Sebagai contoh pada tabel ini adalah server, kemudian teknologi keamanannya adalah memberikan sandi pada PHP MyAdmin, sistem operasi, dan peletakan fisik dari CPU yang aman, tidak mudah dijangkau oleh banyak orang. Kemudian teknologi aksesibilitas dari komputer server itu memberi UPS untuk melakukan backup data saat terjadi listrik padam pada komputer server. Kemudian contoh lain adalah komputer administrator, yaitu teknologi keamanannya melakukan kriptografi terhadap data yang diinputkan ke dalam data komputer server. Kemudian untuk teknologi aksesibilitasnya dari komputer administrator tadi adalah menggunakan kabel untuk mempercepat sampaiannya data ke komputer server dan menghindari sinyal down. Kemudian selanjutnya bisa dilihat pada tabel ini ya. Kemudian next. Kemudian ada kategori suplemen. Next. Jadi sumber utama dari dana perbankan BTN adalah dana yang berasal dari pihak ketiga, yaitu adalah masyarakat. Data yang dihimpun dari bank, oleh bank dari masyarakat, maksudnya yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. Kemudian batasan akses dalam layanan ini adalah melakukan pengelolaan dan pemantauan layanan dan keamanan terhadap pihak ketiga sebagai bentuk kerjasama. Kemudian melakukan dokumentasi dalam pengelola dan memantau layanan dalam hubungan kerjasama. Kemudian memantau dan evaluasi tingkat sasaran layanan yang dibentuk dalam hubungan kerjasama. Lalu membatasi pihak ketiga dalam menangani data mulai dari pembuatan, perubahan, dan penghapusan tanpa adanya persetujuan dari. Terakhir, perlunya izin bank kepada BTN dalam melakukan pelaporan, pemantauan, penanganan, dan analisis layanan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.